Pak. Oke, selamat sore semua ya. Jadi hari ini adalah pertemuan kedua kita untuk mata kuliah PKL ya. Jadi saya di pertemuan kedua ini akan memberikan arahan. Jadi ada revisi seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Untuk PKL itu wajib dilakukan selama 6 bulan. Jadi per minggunya ada 5 kali kegiatan. Ya, durasinya itu sekitar 5 sampai 6 jam. Jadi per minggu minimal itu ada 30 jam kegiatan di lapangan. Ya, boleh kalian atau adik-adik gunakan 4 jam atau 5 jam. Iya, Pak. Ya. Jadi 6 jam ya. Oke, 6 jam kali 5. Jadi 30 jam per minggu. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai syarat akademik dan administratif untuk PKL. Jadi sudah dipersiapkan syaratnya atau ada yang masih belum? Sudah, Pak. Saya udah mulai, Pak. Sudah mulai ya. Oke, saya akan menekankan untuk syarat akademik. Udah, Pak. Oke. Jadi untuk syarat akademik itu mohon dipenuhi. Kalau sudah dipenuhi dan mendapat persetujuan dari Ibu Dekan atau instansi nanti yang dituju, silakan langsung melakukan kegiatan yang ingin dilakukan atau yang sudah direncanakan ya. Jadi di sini dapat saya sampaikan untuk syarat akademiknya adalah mahasiswa terdaftar pada tahun akademik yang bersangkutan. Jadi sudah terdaftar, semua sudah terdaftar ya. Halo, yang lain bisa dengar ya? Sudah, Pak. Oke, sudah terdaftar ya. Jadi mohon dicek untuk PA-nya atau DPL-nya apakah sudah terdaftar secara akademik atau belum. Kemudian mengumpulkan minimum 110 SKS. Itu minimum ya. Kalau di bawah itu jadi belum bisa mengikuti PKL. Mohon dicek lagi. Lalu untuk IPK-nya sekurang-kurangnya 2,0. Jadi di bawah 2 itu belum bisa mengikuti PKL. Jadi wajib melakukan pengulangan ya atau remedi. Kemudian nilai D tidak boleh melebihi 10% dari beban kredit total. Jadi tidak boleh nilai D itu ada 10% dari beban kredit total yang diambil ya. Jadi di semester ini, jadi semester sebelumnya itu dan dari semester 1 itu tidak boleh lebih dari 10% totalnya. Kemudian tidak ada nilai E. Ya. Tidak ada nilai E. Ada yang dapat nilai E ya? Enggak ya? Saya harap tidak sih. Jadi itu syarat utama untuk mengikuti PKL. Nah, untuk prosedurnya tadi sudah disampaikan. Ya, silakan nanti berkoordinasi dengan DPL-nya ya atau PA-nya. Kemudian surat keterangan, nah itu dibuat oleh Ibu Dekan. Sudah mendapat semua surat ya? Ada yang belum? Halo? Udah sih, Pak. Ada yang belum? Surat untuk ke tempat PKL kan, Pak? Ya, itu dari Bu Dekan sudah diberikan. Udah, Pak. Sudah. Yang lain bagaimana? Sudah dapat surat walaupun di bekerja atau PKL di tempatnya bekerja? Sudah, Pak. Sudah, itu nanti digunakan sebagai lampiran pada laporan, jangan sampai dihilangkan ya. Itu sebagai lampiran. Kemudian ini secara teknis ini kita tidak masih menggunakan websitenya belum mengakomodir untuk pengisian data di sana. Oke, nah di sini ada prosedur ya. Jadi saya jelaskan untuk prosedurnya. Nah, mahasiswa melakukan survei sudah di tempat bekerja masing-masing. Kemudian
bertemu dengan pembimbing lapangan untuk berdiskusi. Nah, nanti tolong mahasiswanya terus melakukan koordinasi dan diskusi mengenai apa-apa saja yang menjadi kendala atau permasalahan dalam melakukan kegiatan PKL. Nanti sesekali dibuatkan jadwal untuk dosen DPL-nya berkunjung atau melakukan survei, ya, apa betul mahasiswanya melakukan kegiatan PKL di sana dengan baik, ya. Nanti mohon dikoordinasikan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, PKL wajib dilakukan selama 5 hari kerja, ya. Durasinya per hari itu 6 jam, jadi ada total 30 jam per minggu, ya. Jadi itu, tapi karena kita tidak 6 bulan penuh, jadi saya harapkan pertengahan bulan Desember itu sebelum Natal maksimal laporan sudah rampung, ya. Mohon nanti berkoordinasi dengan PA sekaligus DPL-nya. Kemudian setelah bertemu dengan pembimbing lapangan untuk berdiskusi, Leo sudah tadi juga menyampaikan kepada saya, kemudian mahasiswa membuat perencanaan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan selama PKL. Nah, oke, bisa dilihat ya slide-nya? Iya, bisa Pak. Mohon maaf ya, tadi ada gangguan koneksi. Iya Pak. Jadi di sana dilihat kembali, nah, itu wajib melakukan diskusi dengan pembimbing lapangan, ya, mengenai perencanaan yang sudah dibuat. Kemudian jangan lupa untuk membuat logbook. Sudah disampaikan oleh DPL-nya? Halo? Kami sudah dikirimin pedomannya, Pak, sama Ya, PA. oke, ya. Kalau sudah, nanti itu tolong ya logbooknya diisi. Kapan melakukan kegiatan, terus ditandatangani. Untuk kemarin yang bertanya kepada saya, Pak Juli kemarin mengkonfirmasi lagi bahwa PKL yang dilakukan tahun lalu atau tahun sebelumnya, di kampus sebelumnya itu wajib untuk melakukan kembali kegiatan PKL karena datanya yang diminta yang terupdate. Kemudian nanti ada dokumentasi dengan dosen pembimbingnya yang sekarang. Ya, jadi kalau pakai yang tahun lalu tidak relevan. Ya, mohon nanti berkoordinasi kembali dengan PA-nya. Kemarin saya sudah berdiskusi dengan Pak Juli bahwa untuk PKL itu ya wajib, ya. Kemudian juga sudah sempat berdiskusi dengan pimpinan, ya wajib ya mahasiswa mengikuti kegiatan PKL terupdate. Jadi data itu harus real, ya. Bukan data yang lalu di copy paste, dimodifikasi dan digunakan untuk data pada saat ini, ya. Mohon nanti dikoordinasikan dengan PA. Nah, untuk landasan hukumnya, jadi itu ada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 19 ayat 4 yang mengatur tentang kegiatan PKL ini wajib dilakukan oleh mahasiswa sebelum mahasiswa tersebut diwisuda. Ya, PKL itu adalah mata kuliah wajib, ya. Kemudian jadi untuk kegiatan ini idealnya ya dilakukan selama 6 bulan. Tapi karena kita di sini tidak pure 6 bulan, jadi saya targetkan sampai bulan Desember sebelum Natal itu maksimal laporan sudah rampung, ya. Jadi mungkin nanti setelah tahun baru sudah diujiankan dan nilai sudah keluar di minggu kedua, ya, bulan Januari 2024. Oke, nah itu seperti yang saya sebutkan tadi, mohon nanti kegiatan ini dilakukan selama, ini dulu ada ya, 6 jam per hari. Ya, kebetulan adik-adik juga sambil bekerja kan mungkin ada yang durasinya 8, mungkin ada yang 12 jam. Nah, jadi itu bisa digunakan sebagai laporan untuk pelaksanaan PKL. Jadi
itu durasinya 6 jam per hari. Jadi seminggu ada 30 jam. Ya. Nah, setelah melaksanakan PKL, mahasiswa diwajibkan untuk membuat laporan hasil akhir PKL yang mendapat persetujuan dari pembimbing lapangan. Nah, jadi nanti tolong dibuat lembar pengesahannya itu, nah, ada nama pembimbing lapangannya. Ya. Kemudian laporan hasil PKL dibuat 2 rangkap, disetorkan ke kampus dan lembaga instansi tempat melaksanakan PKL. Plus nanti soft copy-nya juga dikirim ya. Dikirim ke DPL. Di DPL yang akan meneruskan ke pihak universitas. Nah, untuk lokasinya ini ya sudah bisa dikategorikan ya. Jadi adik-adik kebanyakan di dunia usaha ya, atau dunia industri pariwisata. Nanti silakan di sana disesuaikan laporannya seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi ada revisi dari minggu lalu yang saya sampaikan seminggu 3 kali, bahwa dari laporan yang saya pelajari itu seminggu 5 kali. Jadi perharinya 6 jam durasi waktu kegiatan PKL. Pak, aku mau tanya dong, kita kasih laporan nggak tiap PKL gitu? Ya, nanti ada logbooknya. Oh, oke oke. Berarti di logbooknya nanti ditaruh ya? Ya, ditaruh, terus nanti buat dokumentasi berupa foto atau video selama kegiatan PKL berlangsung. Apa yang akan dikaji, kemudian teknik proses untuk melakukan pengambilan data menggunakan metode apa. Nanti minggu depan saya akan sampaikan untuk bagaimana menyusun proposal, dan sebenarnya harus ada teknik untuk pengajuan penyusunan proposal, tapi karena adik-adik sudah mendapat surat, ya minggu depan saya akan berikan informasi untuk teknisnya di lapangan. Ya, jadi logbook itu diisi apa kegiatannya, ya barangkali untuk pengumpulan data, mulai untuk ya menyebar kuesioner atau apa, ya terserah ya. Mau metode apa, mau metode wawancara atau metode sampling, ya terserah ya. Jadi silakan adik-adik gunakan metode yang menurut adik-adik sesuai atau relevan dengan yang akan adik-adik lakukan. Ini ada pertanyaan dari Nyoman, ini silakan Nyoman. Nanti laporannya itu berupa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Pak? Dan Laporannya yang kedua, dalam bahasa, apakah wajib? ya. Yang kedua, apakah wajib menggunakan cap dari perusahaan atau tidak, Pak? Karena kita kan di instansi yang istilahnya pribadi, villa pribadi. Oke, saya jawab dulu ya. Menggunakan bahasa Indonesia, ya. Jadi sesuai dengan pedoman yang diberikan. Namun karena adik-adik mengambil data berupa bahasa Inggris, mentahannya itu nanti dalam menganalisisnya, yaitu sisipkan juga bagaimana caranya menganalisis dengan menggunakan bahasa Inggris. Misal, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, adik-adik mengamati cara karyawan di sana untuk menyapa tamu. Ya, kan menggunakan bahasa Inggris itu sebaiknya seperti apa yang benar, dijelaskan. Ya, sistematikanya pakai bahasa Indonesia, tapi analisis di internalnya itu karena data mentahannya data bahasa Inggris, ya nanti dijelaskan juga bahasa Inggris yang benar untuk menyapa tamu adalah seperti ini, ya. Wajib greeting dulu, ya. Kemudian introduction, kalau dia introduction duluan berarti keliru, dia adik-adik yang memperbaiki datanya. Paham ya? Paham, Pak. Kita di villa juga ada standar check-in tamu dan check-out tamu juga, Pak. Nah, seperti itu. Nah, kalau pas ada human error itu kan bisa digunakan sebagai bahan kajian atau penelitian dalam PKL. Yang bagus itu seperti ini. Kalau sudah ada standarnya, namanya manusia, mungkin ada human error, ya mungkin perlu ada perbaikan, atau adik-adik punya teori sendiri yang bisa meningkatkan level atau kualitas pelayanan hospitality yang ada di villa atau
tempat adik-adik bekerja. Nah, kemudian untuk stempel. Nah, memang setiap instansi tidak semua mempunyai stempel perusahaan atau label perusahaan, ya bisa nanti diwakili oleh manajernya, ya, atau pimpinannya. Kalau memang ada, sebaiknya itu diberikan, ya, karena itu pengesahan penting nanti digunakan pada lampiran. Gimana? Berarti berupa tanda tangan saja sudah cukup berarti ya. Ya, tanda tangan kalau bisa ada stempel perusahaan itu jauh lebih baik. Karena nanti kan itu akan menjadikan lampiran bahwa adik-adik memang secara otentik, resmi melakukan kegiatan. Nah, begitu. Karena dari kampus juga kan sudah memberikan bersurat kepada perusahaan. Ya. Kalau menurut saya sih rata-rata perusahaan punya stempel, tukang bangunan, dagang bangunan aja punya stempel. Ini karena kita berada di villa pribadi, Pak. Jadi Oh, villa pribadi, ya tanda tangan aja bisa. terus kedua, Pak, Hmm. maaf nih Pak, bukan sombong. Eh, yang tanda tangan berarti saya sendiri dong. Jadi saya yang bikin, saya yang tanda tangan. Itu Hmm. jadinya Pak, karena di sini kan pimpinan saya sendiri pimpinannya Hmm. di sini. Hmm. Jadi saya bikin PKL, saya yang tanda tangan kayak gitu jadinya Pak. Nggak ada gininya, nggak ada yang lain. Manajemennya Di sendiri di sini mengelola. kita Ownernya kerja mungkin. tuh sama Wisnu, Eva, dengan saya. Saya di Hmm. sini pimpinannya. Hmm. Sedangkan Wisnu dan Eva itu staff. Hmm. Oke, nggak apa-apa. Yang penting di sana sudah tertera. Nggak apa-apa seperti saya di sekretaris LP2M, saya juga dosennya, ya nggak apa-apa. Karena memang peran kita ya di sana. Mau bagaimanakan lagi? Saya kira ada pimpinan yang lain. Idealnya sih kalau memang ada pimpinan yang lain, dan lain yang mengesahkan. Kalau memang tidak ada ya mau bagaimana lagi? Supaya saya tidak mempersulit adik-adik. Ya Pak, karena kalau saya minta ke owner kan nggak mungkin tak ke owner, karena ownernya jauh, ada Ya, di Jerman. ya. Oke, silakan. Ya, apa-apa, nyaman. Nggak apa-apa sih. Yang penting nanti itu sudah bisa dilakukan dengan baik. Ya, Nyoman sudah memfasilitasi rekan-rekan yang lain. Ya, saya berterima kasih mempermudah jadinya tugas adik-adik untuk melakukan PKM. Saya tidak ingin mempersulit, yang penting sudah dikomunikasikan dan dikondisikan, tidak apa-apa. Ada lagi, Man? Sudah Pak, cukup. Cukup ya? Paham ya? Ya, oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke. Jadi kan untuk teori yang dipakai di PKL ini berkaitan tentang teori linguistik ya, Pak ya. Jadi otomatis di bab 2 Nike ada para expert ya nanti, Pak ya. Linguistik sih tidak harus ya. Ini kan basic. Mungkin kita pakai English competence saja. Mungkin speaking, reading, ya, listening, writing, ya, itu. Tetap ada expertnya, Jadi tapi kan enggak mungkin mereka yang di dunia kerja itu paham dengan linguistik. nah Secara itu udah bahasa Inggris mereka paham. Nah, secara teknis kita yang menilai dari sudut pandang keilmuan bahasa Inggris yang sudah dipelajari. Kalau linguistik terlalu berat itu. Tapi kalau mau nah memang ditambahkan mereka sudah paham tentang linguistik sih tidak masalah. Tapi menurut saya dulu waktu saya PKL di sekolah ya basic itu yang saya aplikasikan teori dasar tentang bahasa Inggris, kompetensi berbahasa Inggris yang baik dan benar berdasarkan teori. Ya mungkin kita bisa menggunakan teori terjemahan ya yang dasar. Mungkin menggunakan teori menulis, membaca ya, mendengarkan, berbicara itu. Menurut saya gimana oh paham? begitu, Pak. Ya, jadi basic aja, jangan terlalu Jadi itu kan levelnya deskripsi.
Nah, itu dari kemarin saya masih bingung, Pak, karena kan di laporan sebelumnya yang saya buat itu benar-benar pure apa yang saya kerjakan setiap hari, Pak. Maksudnya dari morning shift, afternoon shift itu, Nah, kalau itu kan mulai dari kalau saya boleh kasih masukan tambahan itu kan sifatnya ke basic itu, mungkin ke pengucapan, ya, manner dia di sana, ya. Berarti menggunakan tata cara apa yang tepat untuk menyapa mungkin ya. Ya saya tidak begitu menguasai sih istilah di bidang pariwisata, tapi secara umum sih saya lebih baik adik-adik cari yang mudah. Kalau linguistik itu terlalu teknis ya menurut saya. Karena itu kita aja yang di perguruan tinggi masih rata-rata belum semua menguasai. Ya, saran saya itu silakan diaplikasikan yang sifatnya basic atau dasar supaya nanti dalam mengkaji data tidak susah. Ada lagi? kemudian dari PA juga menyampaikan perlu dikombinasikan dengan kegiatan kita sehari-harinya, Pak. Itu bagaimana ya? Ya, betul. Dikombinasikan dengan kegiatan sehari-hari di tempat bekerja itu. Misalkan dari opening itu apa namanya, mempersiapkan eh, misalkan mempersiapkan restart laptop yang segala macam seperti itu, terus print registration card, seperti itu Hmm. Pak atau bagaimana? Ya, itu Oh, dibuat alurnya, disampaikan. itu di hasil data atau di bab 2 Pak? Nanti itu di hasil hasil datanya. Tapi kalau misalkan hanya mempersiapkan Nanti itu kan bahan-bahan sebelum datanya opening di itu jatuhnya bukan bahasa Inggris jadinya Pak. Seperti SOP atau job desk jadinya Pak. nah sekarang Misalkan dikondisikan mempersiapkan HP. Nah, jadi itu saya secara teknis ini ya. Jadi mempraktikkan pengetahuan ilmu bahasa Inggris dalam melaksanakan tugas di instansi PKL. Nah, sekarang yang mana di antara kegiatan itu yang ada hubungannya dengan bahasa Inggris? Kalau tidak, ya jangan digunakan. Kan kita yang mengkondisikan. Jadi kalau memang tidak ada muatan bahasa Inggris yang ingin kita gunakan, yang akan kita gunakan untuk penelitian, jadi pentingnya kita buat framework dulu, rencana kerjanya seperti apa. Gitu. Umpamanya kita mau cari aspek apa dulu sih? Kita mau cari aspek tentang apa? Speaking skill kan secara umum. Dari mana kita lihat ada fenomena penggunaan speaking skill di tempat kita bekerja yang dominan. Itu yang kita analisis atau kaji dalam penelitian kita dalam PKL ini. Secara umum saya lihatnya begitu in general ya. Jadi biasanya yang paling banyak kan fenomena speaking competence-nya itu. Nah, ini kita lihat sekarang kita kaji dengan teori speaking apa yang relevan. Kalau saya sih itu punya masukan. Tapi kalau adik-adik mau cara yang lain nanti silakan dikoordinasikan dengan PA-nya. berarti kalau misalkan kita pakai speaking harus ada bukti videonya dong Pak atau ada bukti Ya, rekamannya? ada bukti recordingnya. Hmm. Itu nanti dibuat step demi stepnya bagaimana tekniknya adik-adik mau pakai metode wawancara boleh, ya. Mau pakai metode observasi boleh. Nanti saya akan jelaskan untuk metodenya mungkin di pertemuan minggu depan untuk pengambilan datanya. Ada lagi pertanyaan? Maaf Pak, di villa kita itu dilarang untuk memvideo tamu Pak. Kalau foto masih bisa saya akal-akalin nggak bisa foto. Kalau memvideo tamu itu kayak kita nggak bisa. Dan kita minta izin boleh. Kalau saya sejauh ini selama saya ikut dulu sempat saya juga melakukan kegiatan di pantai atau di objek wisata. Kalau kita minta izin sejauh tamunya memberikan kita izin kan boleh. Kan tidak semua tamu begitu. Berarti boleh dong tidak full video Ya, jadinya. memang tidak full sih, kan poin-poinnya aja. Sebelum kita Oke, bisa kalau melakukan, gitu berarti. ya sebelum kita sama seperti kita bertemu orang, kan minta izin dulu.
Kalau kita memang mau menggunakan Baik. mereka sebagai objek penelitian kita, quote and quote ya, kan asal kita gitu kan namanya tidak etis juga sih. Saya juga tidak akan memberikan walaupun saya bukan bully. Paham ya? Paham, Pak, paham. Paham ya, ya kan sudah di hospitality lama, nah, boleh kita gitu, kita harus sampaikan bahwa kita juga selain bekerja, kita melakukan research, ya scientific research. Jadi kita punya etika. Ada lagi pertanyaan? Pak, apakah ada contoh laporan PKL yang udah jadi, biar kita ada pedoman untuk membuat PKL-nya kita, laporannya kita? Kalau PKL yang sudah jadi itu ada, tapi nanti coba dikondisikan dengan situasi di sana ya. Jadi di internet juga sudah banyak. Nanti coba Bapak kirimkan yang sudah ada. Nanti silakan di sana lihat bagaimana perbedaannya. Ya, nanti silakan kalau mau digunakan itu, tapi jangan mengcopy paste 100% dari sana. Ya, Baik, Pak, pastinya juga akan berbeda juga. ya. Dari tempat dan hasil pasti berbeda. Itu dah. Tapi secara apa? Pakem nanti saya akan kirimkan pakemnya supaya di panduan juga sudah ada. Nanti coba saya akan kirimkan di internet juga ada. Nanti saya akan kasih juga untuk komparasi yang ada di internet di beberapa tempat yang sudah saya searching. Nanti saya akan konfirmasi lagi bagaimana menyusun laporan PKL yang baik dan benar supaya nanti tidak keliru. Nanti juga koordinasikan dengan PA-nya supaya tidak dari saya saja sendiri, biar ada komunikasi yang saling mengisi lah. Mungkin saya yang kurang atau adik-adik yang sudah benar atau PA-nya yang masih belum. Nah, kita cari kesepahaman di antara ketiga elemen. Ada lagi? Cukup ya? Saya Pak, izin bertanya. Silakan. Begini Pak, karena di peraturan itu 5 hari dalam seminggu untuk PKL, karena saya kan PKL di luar tempat kerja saya. Apakah boleh saya di tempat PKL itu mungkin 2 jam atau enggak 1 jam untuk mengambil data? Karena untuk jadwal seminggu itu kan saya kerja selalu pagi, pulang jam 5 sore, kadang lembur. Dan untuk ke tempat PKL itu kan di balik collection itu mall. Otomatis kan kalau mall itu malam pasti rame. Apakah boleh saya mengambil data mungkin 1 jam atau enggak 2 jam? Karena saya observasinya itu di karyawan tenan untuk conversation mereka dengan customer, seperti itu. Ya, bisa. Jadi itu aturannya ya, seperti adik-adik KKN waktu ini saya kan tidak bisa membuat adik-adik sampai sesuai dengan aturan yang waktu ini saya berikan. Mungkin ada yang kurang, ada yang lebih, itu idealnya. Tapi kalau adik-adik sudah mendapatkan data 2 jam, mungkin 3 jam, ya tidak ada salahnya. Tidak salah sih. Tapi karena itu kondisi yang terjadi di lapangan, ya saya tidak bisa banyak menekan adik-adik di sana. Ya silahkan nanti dikondisikan saja ya. Idealnya seperti itu peraturannya, tapi pelaksanaan di lapangan saya tetap memberikan kebijakan. Ya, asalkan itu ada laporan dan dokumentasinya. Itu saja sih, Sonia. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya intinya tidak ada bermaksud untuk membuat adik-adik semakin rumit dalam membuat laporan. Nah, saya ingin adik-adik semudah mungkin. Makanya kami di Prodi memberikan adik-adik sambil bekerja, sambil PKL. Kalau saya dulu dipilihkan oleh kampus, jadi sekarang ini fleksibel sekali. Silakan nanti di sana adik-adik melakukan kegiatan berdasarkan panduan yang sudah kami berikan. Nah, untuk teknis laporannya nanti silakan searching, browsing ya di internet banyak. Jadi saya akan berikan juga panduan atau laporan yang sudah pernah dikerjakan. Ya, ada lagi pertanyaan sebelum saya akhiri? Cukup ya? Sudah, Pak. Cukup ya. Ya nanti untuk
Berikutnya saya akan jelaskan mungkin seperti yang disampaikan Nyoman tadi, beberapa jenis laporan PKL yang pernah ada, supaya ada rujukan atau bahan komparasi, perbandingan, supaya adik-adik lebih paham mengenai bagaimana teknik penyusunan laporan PKL yang baik dan benar. Kemudian juga termasuk untuk bagaimana caranya melakukan proses pengambilan data, metode apa yang ideal. Ya, karena situasi adik-adik ini bervariasi, ya, tidak sama. Oke, cukup ya. Sebelum saya akhiri, saya mau ngirim gini dulu, absensi. Yang pertama Pak ya. Ya, ini ada dua. Yang pertama itu kelas karyawan, yang kedua kelas reguler. Silakan dicek di kolom chat ya. Oke, cukup ya untuk hari ini. Nah, nanti silakan dipersiapkan. Nah, ini rencananya lebih banyak kemana ini pengambilan teorinya? Speaking, writing, reading, apa listening? Ada yang mau linguistik, ya silakan. Kalau memang di sana banyak yang ahli linguistik, boleh. Dan seperti Kadek Kristina tempatnya bekerja, mungkin banyak yang ahli tentang linguistik, boleh. Ya. Maaf Pak, bukan seperti itu. Oh, bukan seperti itu, ya. Oke. Ya, itu ya dari saya. Silakan nanti dikerjakan dengan baik. Kalau ada kendala, bisa dikoordinasikan dengan petanya, dengan saya nanti minggu depan pada saat kita melakukan bimbingan PKL. Mohon nanti progresnya juga diinfo ke Bapak minggu depannya. Sudah sampai di mana perjalanan kegiatannya, supaya bisa kita saling melakukan evaluasi. Walaupun sifatnya online. Nah, sesekali memang kalau ada waktu, tidak berbenturan dengan jam bekerja atau kegiatan lainnya, silakan mampir ke kampus. Kita bisa lakukan koordinasi dan diskusi. Oke, sekian dari saya. Selamat sore. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yuk.